Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Saat ini saya rindu untuk membagikan kepada kita kebenaran firman Tuhan, saudara, yang terdapat di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, ini adalah surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia pada saat itu, karena jemaat ini sudah mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa, saudara? Mereka mulai melakukan apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka, tetapi bukan yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan yang mereka lakukan. Maka Paulus berkata kepada mereka, kalau kita sudah hidup di dalam roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Karena kenapa, saudara? Orang Kristen, orang percaya tidak cukup hanya percaya saja kepada Tuhan Yesus, beribadah di gereja atau turut terlibat dalam pelayanan musik, pelayanan pujian dan sebagainya. Tanpa pimpinan Roh Kudus, semua pelayanan kita menjadi sia-sia. Sebab itu kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau tidak, saudara, kita akan berjalan dengan mengandalkan kekuatan, kemampuan kita sendiri. Dan ingat, ketika selama kita mengandalkan kekuatan, kehebatan kita sendiri, kita pasti akan gagal dalam menjalani kehidupan kekristenan kita kepada Tuhan. Karena itu penting sekali kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya dengan sadar kita mau merendahkan diri pada kehendak Tuhan. Jadi saudara, bagaimana kita tahu bahwa kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus? Yaitu ketika kita memulai hari kita dengan doa, dengan pujian, dengan membaca firman Allah, menaikkan pujian kepada Tuhan dalam hidup sehari-hari. Itu adalah salah satu pekerjaan Roh Kudus yang senantiasa bekerja di dalam kehidupan kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 dikatakan firman Tuhan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa-Ku dalam nama-Ku, Ia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kuduslah yang mengajarkan kita, mengingatkan kita dalam segala sesuatu. Oleh sebab itu, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus berarti kita bersedia dikoreksi, ditegur, diarahkan apabila langkah-langkah kita mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Memang setiap orang pasti punya banyak kelemahan, kekurangan, tetapi ketika kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka Ia akan berkarya dan bekerja di dalam diri kita dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Nah, ada saat-saat kita di mana merasa sudah kehilangan akal dalam menghadapi masalah, situasi yang ada, bahkan mengalami jalan buntu sekalipun. Tetapi kalau kita selalu berada dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan mendapat pengertian jalan mana yang harus kita tempuh atau keputusan apa yang harus kita ambil, karena Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus yang ajaib yang mengajarkan kita dan bersuara lembut, berbicara dengan kita, memberi jalan keluar bagi kita untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Karena firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku padamu, sebab justru dalam kelemahanlah
kuasaku menjadi sempurna. Amin. Jadi semakin hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka semakin hidup kita memiliki kepekaan rohani. Nah, ini adalah yang membawa kedewasaan rohani kita kepada Tuhan jika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya kehidupan rohani kita akan terus mengalami pertumbuhan iman kepada Tuhan. Pertumbuhan iman kepada Tuhan apabila kita tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Karena itu, saudara-saudara di dalam Tuhan, berikanlah keluasan kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup saudara dan saya supaya hidup sejalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Marilah saudara, biarlah seluruh aspek kehidupan kita serahkan kepada Tuhan, bahwa pimpinan Tuhan tetap selama-lamanya, bahwa jaminan Tuhan itu adalah kekal selama-lamanya. Dia akan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah berdoa, tetap minta pimpinan Tuhan, tetap minta kuasa Roh Kudus untuk memenuhi seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin.